Oke. Ya, baik teman-teman. Jadi hari ini kita nanti akan belajar bersama untuk menyusun judul membuat latar belakang masalah serta merumuskan masalah. Nah, bagaimana caranya, bagaimana tahapannya? Nah, nanti kita ikuti satu persatu. Ya, oke. Slide-nya sudah nampak? Sudah. Oke, ya. Nah, kita coba lihat dulu ya. Eh, Proposal penelitian, apakah itu proposal penelitian? Proposal penelitian ini kalau menurut bukunya Sugiono tahun 2013 itu didefinisikan sebagai pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah yang sistematis yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian. Ya, jadi tahapan untuk melakukan sebuah penelitian itu saudara harus membuat sebuah rancangan penelitian, membuat sebuah pedoman di dalam melakukan penelitian. Nah, pedoman itu disebut dengan proposal. Ya. Nah, proposal itu nanti akan berisikan tentang bagaimana Anda melakukan sebuah penelitian. Dengan kata lain, kalau Anda akan melakukan sebuah penelitian, Anda itu harus membuat panduannya dulu. Itu panduannya dulu. Ya. Panduan bagaimana menggali datanya, bagaimana cara mengolah datanya, bagaimana cara menganalisanya, dan bagaimana cara menyimpulkan data hasil penelitian nanti. Ya, jadi inti di dalam proposal itu adalah bagaimana Anda akan melaksanakan sebuah penelitian. Ya, nah kita lihat berikutnya. Ya, ini kalau dibuat sebuah rentetan, sebuah tahapan sebenarnya, ya, di dalam melakukan penelitian itu Anda perlu bersiap melakukan persiapan. Persiapannya apa? Persiapannya antara lain adalah membuat proposal penelitian. Itu sebenarnya tahapan persiapan di dalam penelitian ya, membuat proposal. Nah, nanti kalau sudah proposalnya jadi, proposalnya di ACC oleh para pembimbing, itulah baru dinamakan bahwa Anda siap untuk terjun ke lapangan melakukan pengambilan data, baik ke lapangan masyarakat ataupun ke lab. Ya, karena kalau di teknologi pangan pastinya Anda tidak ke lapangan, tapi lebih banyak di lab untuk melakukan uji coba produk. Gitu. Ya. Nah, itu proposalnya. Nah, setelah proposal jadi proposal itu baru layak untuk dilanjutkan dalam sebuah penelitian apabila proposal itu sudah di-ACC oleh pembimbing. Itu, ya. Nah, makanya supaya proposal itu supaya segera bisa di-ACC oleh pembimbing itu bagaimana? Bukan bagaimana melakukan pendekatan interpersonal saja, tapi adalah bagaimana Anda melakukan penulisan. Penulisannya harus menarik, penulisannya harus memenuhi kaidah dari penulisan sebuah proposal. Ya, pemilihan kata-katanya harus bagus, termasuk penggunaan katanya. Ya, pemilihan kata dan kalimatnya itu harus bagus. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mengajukan sebuah proposal penelitian untuk bisa di ACC dilaksanakan atau tidak, itu adalah tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Menyampaikannya baik ketika dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Tulisannya harus bagus, tulisannya harus memuat seluruh unsur termasuk tata bahasanya juga. Ketika Anda melakukan sidang proposal, ya, proposal diuji loh ya nanti, itu juga Anda dituntut untuk bisa menyampaikannya dengan baik, dengan benar, dan menarik.
Itu. Nah, sehingga kalau secara lisan atau tertulis itu proposal itu dianggap oleh pembimbing layak untuk diteliti, maka proposal itu bisa di ACC, begitu. Ya. Apakah ada hubungannya dengan judul, Pak? Bisa jadi. Ya. Apakah judulnya tidak boleh sama, Pak, dengan yang tahun-tahun yang lalu? Boleh jadi sama, enggak apa-apa. Tetapi Anda harus bisa menunjukkan apa sih perbedaan Anda atau penelitian yang Anda rencanakan dengan penelitian-penelitian masa lalu yang sudah ada. Ya. Nah, jadi tergantung kepada bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tulis itu adalah tulisan Anda di dalam proposal. Bahasa lisan itu adalah ketika Anda dilakukan pengujian atau seminar proposal. Ya, kalau Anda bisa menyampaikan dengan benar, menyampaikan dengan cara yang menarik, ya, dengan sistematika yang benar, nah, maka akan mudah nanti untuk di ACC proposal. Ya, setelah di ACC, maka Anda baru diperbolehkan untuk melakukan proses berikutnya, yaitu melakukan pengumpulan data. Itu ya. Jadi sebelum proposal itu di ACC, jangan sekali-sekali mengambil data, mengumpulkan data. Ya, karena ingat, ya, di dalam proposal itu tadi, ya, yang termuat antara lain adalah bagaimana cara mengumpulkan datanya. Instrumen apa yang harus dipakai. Ya. Nah, nanti akan ada bahasan khusus tentang bagaimana mengumpulkan data dan menyiapkan instrumen. Ya, pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data, ada tahapan pengolahan data. Anda harus sudah punya rancangan yang jelas tentang bagaimana cara mengolah data. Nah, itu tahapan yang ketiga. Ya. Kemudian juga sudah ada rencana menganalisa data. Jadi kalau proposal itu sudah selesai, ya sudah di ACC, maka Anda itu tinggal melangkah lagi 40% untuk mendapatkan data dan mengolah serta menganalisa. Tapi tata cara untuk mengolah dan menganalisanya itu sudah ada semua di dalam tulisan Anda di dalam proposal itu. Itu. Ya. Jadi sudah banyak orang mengatakan kalau proposal itu sudah di ACC, maka proses penelitian itu sudah berjalan 60%. 60%. Ya. Nah, kenapa bisa dibilang 60%? Nah, ini komposisinya begini. Ya. Ini sistematika di dalam proposal. Ya, proposal karya ilmiah. Ya. Oke. Ini dimulai dari pembuatan judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode penelitian, rencana kegiatan, organisasi kalau diperlukan, sampai rencana biaya. Nah, ini sudah ada di dalam proposal Anda. Proposal Anda sudah demikian ini, ada 12 item ini. Ya, 12 item itu kalau di akademik gizi, ya, itu masuk sudah sampai atau termuat nantinya di dalam bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1 sampai bab 4. Ya. Jadi 12 komponen ini nanti masuk di dalam bab 1 sampai bab 4. Jadi kalau proposal Anda di dalam penelitian, persiapan penelitian untuk karya ilmiah, ya, itu bab 1, 2, 3, 4, ya, itu sudah selesai. Penelitian yang Anda lakukan itu tinggal menambahi bab 5 dan bab 6. Jadi setelah proposal selesai, itu Anda tinggal menulis 2 bab, yaitu bab 5 dan bab 6. Bab 5 itu berisi tentang hasil penelitian dan analisanya, kemudian bab 6 itu berisi tentang kesimpulan dan saran. Makanya dibilang kalau proposal Anda itu sudah selesai, bab 1 sampai 4 itu selesai, 60% dari penelitian Anda sudah selesai. Nah, pertanyaannya,
Apakah ketika Anda menyusun sebuah proposal itu dikatakan selesai, kemudian Anda melakukan pengambilan data dan mulai mengolah ke bab 4 dan bab 5 dan bab 6, apakah proposal ini tidak akan dilihat kembali? Tetap di cross check. Tetap di cross check. Ya, untuk menyinkronkan ya, terutama penulisan di bab 5 dan bab 6. Ya, maka kalau konsultasi nanti setelah proposal selesai, maka proposal itu tetap harus diikutkan di dalam konsultasi. Jangan sampai diputus. Anda nggak pernah lagi melakukan cross check terhadap proposal Anda. Yang Anda konsultasikan cukup bab 4, bab 5 dan bab 6 saja. Itu risiko yang akan terjadi adalah tidak sinkron antara proposal dan hasil penelitian. Itu. Maka setelah proposal selesai di ACC, Anda mengambil data, Anda mulai untuk mengolah data dan menganalisanya, maka proposal itu tetap harus Anda sertakan di dalam konsultasi. Ya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Harapan saya ketika Anda sudah mulai ini ya mengetahui apa sih yang ada di proposal itu, gitu ya. Anda mulai berpikir, oh kalau begitu tidak mungkin ya, gitu. Tidak mungkin saya bisa membuat proposal dalam waktu 1 malam selesai. Ya memang tidak mungkin, gitu loh. 1 minggu selesai nggak mungkin, gitu. Ya, maksud tidak mungkin itu kalau memang yang Anda tulis itu hasil dari pikiran Anda, bukan hanya ngopi dari filenya orang lain, gitu loh. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa itu seringkali berpikir demikian. Ya, selesai nanti saya sudah punya baceman gitu. Baceman apa ya? Sudah punya contoh gitu. Contoh itu boleh, tetapi tidak boleh Anda ambil semuanya. Contoh itu hanya menjadi referensi tambahan Anda. Ya, Anda tidak boleh ngambil seluruhnya. Ya, Anda hanya mengambil bagiannya saja, misalnya hasil penelitiannya kakak tingkat. Boleh nggak diambil itu? Boleh. Syaratnya hasil penelitian itu nanti harus masuk di dalam daftar pustaka. Gitu. Ya, jangan malah disembunyikan. Jangan malah disembunyikan, ya. Oh, ini punyanya kakak tingkat. Saya tidak berani memasukkan dalam daftar pustaka. Nah, itu malah tidak boleh. Itu malah akhirnya Anda dituduh sebagai seorang plagiat. Gitu. Ya. Jadi referensi mana yang Anda pakai dan Anda ambil nantinya, ya, itu harus tercantum di dalam daftar pustaka. Oh, ini punyanya Mas itu yang kemarin ya, selesai tahun kemarin, ya. Saya takut nanti kalau kemudian diidentifikasi sebagai plagiat, tidak saya cantumkan saja namanya. Tidak boleh, malah harus dicantumkan. Justru kalau dicantumkan di dalam daftar pustaka, Anda tidak teridentifikasi sebagai seorang plagiat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ya. Bisa, Pak. Ya, misalkan mengambil penelitiannya Bu Cucuk misalkan di teknologi pangan tentang apa namanya? Tentang daun kelor. Ya, daun kelor ngambil dari Bu Cucuk. Ya, mengacu pada Bu Cucuk. Boleh, boleh. Diambil saja. Hasil penelitiannya Bu Cucuk seperti apa? Tulis saja enggak apa-apa. Tetapi nanti di dalam daftar pustaka Anda harus menuliskannya bahwa salah satu referensi yang Anda pakai adalah karyanya Bu Cucuk. Tuliskan di situ di daftar pustaka. Cucuk Suprihartini judulnya apa? Penelitian tahun berapa? Itu malah sah, Anda terlindungi. Ya. Jadi jangan takut untuk memasukkan hasil penelitian kakak-kakak terdahulu. Itu tidak
jangan malah Anda takut, itu justru harus ditampilkan untuk melindungi Anda dari identifikasi seorang plagiat. Gitu ya. Tolong benar-benar ini ya. Karena jarang sekali mahasiswa itu menampilkan hasil penelitiannya dosennya, hasil penelitian kakak tingkatnya, begitu. Kok nggak ditampilkan padahal dipakai hasilnya itu, gitu. Ya, jadi Anda pakai, Anda punya kewajiban untuk mencantumkan di dalam daftar pusaka, termasuk panduan penulisan proposal yang dikeluarkan oleh pendidikan itu harus masuk ke dalam daftar pustaka. Jadi nanti Anda sebelum mulai menyusun sebuah proposal, Anda akan diberikan panduan penulisan proposal penelitian. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi acuan Anda di dalam menyusun proposal. Nah, maka itu wajib dicantumkan di dalam daftar pustaka. Itu. Kalau nggak Anda cantumkan di dalam daftar pustaka, nanti akan banyak pertanyaan. Anda mengacu menulisnya mengacu pada buku panduan yang mana, gitu. Ya, nah, oke. Ya, jadi saya berharap ini sudah mulai merubah pikiran Anda bahwa penyusunan proposal penelitian itu tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu tidak bisa. Ya, oke. Mulai harus Anda pikirkan ya. Nah, kalau begitu saya harus bersiap mulai sekarang. Iya, memang harus. Makanya kemudian kita mencoba untuk membuat mix begitu ya, dimixkan antara mata kuliah metodologi penelitian dengan penyusunan proposal supaya waktu yang Anda perlukan nanti benar-benar bisa terpenuhi. Kalau Anda nanti terfokus pada waktu penyusunan proposal yang disiapkan akademik, maka Anda tidak akan bisa selesai nantinya. Itu loh. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik. Ya, kita berlanjut sekarang untuk yang pertama tentang judul penelitian. Judul penelitian. Ya. Apa yang perlu diperhatikan di dalam membuat sebuah judul penelitian? Ya. Sebenarnya judul penelitian ini akan bisa ditarik ya atau berubah sampai pada hasil penelitian setelah Anda sidangkan. Itu bisa jadi berubah ya. Makanya kalau Anda masih kesulitan di dalam menyusun judul penelitian, maka kerucutkan dulu tentang temanya saja. Temanya. Ya. Nah, karena judul penelitian ini harus memuat ya beberapa kriteria. Antara lain judul itu harus menarik. Ya, judul harus menarik. Tidak mungkin kan Anda melakukan penelitian judulnya tidak menarik. Nah, itu harus menarik. Ya, harus menarik. Nah, menarik itu yang seperti apa? Ya, menarik itu ya tentunya yang sekarang sedang trending, sekarang sedang viral, gitu. Itu menarik namanya. Kalau viral kan nggak mungkin tidak menarik kan? Masa ada tidak viral itu menarik atau menarik itu karena tidak viral kan nggak mungkin. Nah, kalau sekarang viralnya yang apa di dalam masalah-masalah yang bisa kita angkat di dalam penelitian ini, terutama di bidang gizi, ya harus update, ya. Tapi jangan lupa, kalau sekarang itu Anda bisa mendapatkan sebuah tema yang sangat menarik, kita harus ngukur. Jadi yang kedua, bisa dilaksanakan enggak nanti?
tema itu bisa dilaksanakan enggak? Misal, ya, untuk melaksanakan penelitian eksperimen ya dari teknologi pangan itu Anda menggunakan alat yang tidak mungkin untuk diambil atau tidak mungkin untuk disediakan dalam waktu yang singkat. Itu. Misalkan alatnya adanya di mana? Alatnya adanya di universitas yang ada di Amerika misalkan. Ya, kalau untuk sekarang lebih baik Anda tidak mengambilnya karena waktu yang diperlukan akan cukup panjang, biaya yang diperlukan akan sangat besar itu. Nah, ini lebih baik jangan dulu kalau untuk Anda, ya. Kalau untuk penelitian-penelitian pengembangan yang lainnya nanti aja kalau Anda sudah bekerja gitu ya. Tapi kalau sekarang untuk menyelesaikan karya ilmiah ini harus ideal, tetapi harus juga dicocokkan dengan kemampuan kita. Sarana dan prasarana kita harus kita sesuaikan. Ya. Kenapa harus kita sesuaikan? Karena ini nanti juga ketika Anda membuat proposal, itu harus juga mencantumkan biaya penelitian Anda yang Anda rencanakan itu sampai berapa. Gitu. Kenapa ini harus dicantumkan? Karena jangan sampai, gitu ya, kita berharap jangan sampai penelitian ini nanti akan berhenti di tengah jalan karena biaya yang diperlukan cukup banyak. Nah, semacam itu, ya. Nah, kemudian judul itu harus mengandung kegunaan praktis dan penting. Betul, ya. Nah, sekarang yang viral, ya, adalah tentang COVID yang tadi saya sampaikan, COVID, ya. Ini makanya banyak sekali yang menyarankan ya pada peneliti-peneliti itu telitilah tentang COVID karena hasil dari penelitian ini nanti akan sangat membantu ya baik keilmuan atau pemerintah di dalam menanggulangi masalah COVID, jangan sampai terjadi gelombang-gelombang berikutnya. Kalau itu menangani pasien, ya bagaimana menangani pasien secara cepat supaya imunitas cepat ya naik sehingga penyembuhannya juga akan semakin cepat. Ya, menggunakan memiliki kegunaan praktis. Ya, artinya nanti hasil-hasil penelitian itu ya itu memang bisa diaplikasikan dengan mudah, itu harapannya. Nah, kemudian tersedia cukup data. Kalau Anda melakukan penelitian-penelitian cross-seksional, penelitian observasional dengan desain cross-seksional, gitu ya, maka Anda harus mulai melihat datanya nanti ada enggak kira-kira, mudah saya dapatkan atau tidak. Ya, nah ini ada kakak tingkat yang sekarang mengalami kesulitan tentang data sekunder. Dia melakukan penelitian tentang potensi dari potensi talas. Ya, ideal sekali dan rancangannya bagus, tetapi akhirnya kendala yang dialami adalah dia tidak bisa mendapat